Kita semua pasti pernah deh nonton video tutorial berjam-jam, pas udah selesai, lupa semua. Kayak nggak ada yang nempel sama sekali di otak. Mau itu buat kerjaan, kuliah, atau sekedar hobi baru, kita kan sekarang belajarnya dari layar. Tapi, udah bener belum caranya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sains di baliknya dan cari tahu gimana caranya biar informasi itu bener-bener nyangkut. Pernah kan ngerasain frustrasinya? Udah sejam nonton video penjelasan yang rumit banget, terus pas ditanya, kepala langsung blank, kosong melompong. Ini bukan karena kamu kurang pinter loh, kamu nggak sendirian. Ternyata ada alasan ilmiah yang jelas di balik fenomena ini, dan semua itu ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Karena gini, tujuan belajar itu kan bukan cuma buat ngumpulin fakta atau hafalan, ya kan? Tujuannya itu buat sampai ke tahap yang disebut para ilmuwan sebagai pembelajaran bermakna. Ini intinya, kamu benar-benar paham sesuatu sampai bisa kamu pakai buat mecahin masalah baru di dunia nyata. Nah, ini nih standar emasnya, tujuan kita belajar. Oke, biar kita bisa sampai ke sana, begini nih rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sebuah misi, terus kita lihat gimana sebuah teori penting itu dibangun, abis itu kita bedah cara kerja otak kita, dan yang paling penting kita ubah itu semua jadi prinsip-prinsip praktis. Terakhir, kita intip sedikit masa depan pembelajaran itu kayak apa. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi, ini bukan teori yang tiba-tiba jatuh dari langit ya. Ini tuh hasil dari sebuah perjalanan pribadi, sebuah misi yang didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa. Kenalin, ini dia Dr. Richard E. Mayer, tokoh utama kita hari ini. Semua yang kita bahas ini berawal dari satu pertanyaan sederhana yang diajukan di awal karirnya. Gimana sih cara kita ngajar biar orang bisa pakai ilmunya di situasi yang baru? Coba bayangin, pertanyaan ini bikin dia penasaran sampai 4 dekade. Dan perjalanannya itu nggak lurus-lurus saja. Lihat deh nama teorinya, ganti-ganti terus. Ini bukan berarti dia bingung loh. Justru ini nunjukin kerennya proses ilmiah. Pemahaman itu kan nggak statis, selalu berkembang. Setiap nama baru, ini kayak jejak langkah penemuan yang makin dalam. Dr. Mayer sendiri bilang, membangun teori ini tuh lebih kayak kerjaan insinyur daripada nemuin hukum alam. Jadi bukan yang sekali jadi terus selesai, enggak. Ini tuh diutak-atik terus, disempurnain, didesain ulang modelnya, biar bisa ngasih penjelasan yang makin pas dan kuat berdasarkan bukti-bukti baru. Nah, sekarang yuk kita lihat langsung gimana proses ngutak-ngatik ini secara visual. Kita bakal lihat evolusi modelnya dari yang tadinya simple banget sampai jadi model yang utuh seperti sekarang. Oke, kita mulai dari sini. Ini salah satu versi paling awal. Kelihatannya simple banget kan? Kayak diagram alur biasa. Coba perhatiin deh, semua pertanyaannya itu fokus ke faktor luar. Teksnya jelas nggak? Ilustrasinya ngebantu nggak? Fokusnya tuh masih di luar kepala kita. Tapi, ini titik awal yang super penting. Nah, di sini nih lompatan besarnya terjadi. Modelnya mulai masuk ke dalam pikiran kita. Lihat deh, ada 2 jalur yang beda. Animasi masuk ke gambar visual dan narasi masuk ke gambar akustik. Ini dia momen aha-nya, cikal bakal ide saluran ganda yang jadi inti dari semuanya. Modelnya makin canggih lagi. Sekarang kita nggak cuma ngomongin input dan output. Perhatiin deh, fokusnya udah ke koneksi mental yang kita bangun sendiri. Disinilah 3 proses kognitif utama muncul. Selecting atau milih info penting, organizing atau nyusun info itu jadi sebuah model yang masuk akal, dan integrating atau nyambungin info baru itu sama pengetahuan kita yang lama. Ternyata, belajar itu aktif. Dan setelah semua evolusi tadi, kita sampai di sini. Ini dia model final yang komprehensif yang jadi landasan sampai sekarang. Keren ya? Ini puncak dari semua versi sebelumnya. Kita bisa lihat semua elemennya kerja bareng. 2 saluran input, memori kerja kita, dan panah-panah yang nunjukin proses aktif milih, nyusun, dan nyambungin informasi. Oke, kita udah lihat modelnya berevolusi. Sekarang waktunya kita bedah isinya. Apa sih sebenarnya 3 pilar utama yang bikin teori ini berdiri kokoh? Anggap aja model ini kayak peta. Peta perjalanan informasi dari layar HP atau laptop kamu masuk ke dalam otak. Dan setiap peta kan pasti punya aturan mainnya. Yuk, kita lihat 3 aturan utamanya. Jadi ada 3 aturan dasar otak kita pas lagi belajar. Gampang kok. Pertama, saluran ganda. Otak kita itu punya jalur tol terpisah buat info visual dan info suara. Kedua, kapasitas terbatas. Nah, jalur tol ini tuh ada batasnya. Kalau kebanyakan info bisa macet. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pemrosesan aktif. Kamu tuh bukan spons yang pasif. Otak kamu harus kerja keras milih, nyusun, dan nyambungin informasi biar beneran belajar.
Nah, buat ngerti soal kemacetan tadi, bayangin aja kapasitas mental kita itu kayak kue donat ini. Ada 3 hal yang rebutan potongan kue. Yang pertama, pemrosesan ekstra. Ini tuh semua gangguan yang nggak perlu, yang sia-sia. Terus ada pemrosesan esensial. Ini kerjaan dasarnya buat ngerti materi. Tapi ada satu lagi, pemrosesan generatif. Ini dia sihirnya. Disinilah kamu benar-benar klik dan paham. Jadi, tujuan desain pembelajaran yang bagus itu simple. Kurangin yang sia-sia, biar ada lebih banyak ruang buat sihirnya. Oke, teorinya udah dapet. Terus gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, ini bagian serunya. Teori ini ngasih kita prinsip-prinsip desain yang benar-benar praktis buat bikin materi pembelajaran yang jauh lebih efektif. Contoh pertama, prinsip koherensi. Gampangnya gini, buang semua yang nggak penting. Lihat deh slide yang kiri, rame banget kan? Ada gambar hiasan, teks yang nggak relevan. Nah, ini semua itu pemrosesan ekstra yang bikin otak kita capek duluan. Bandingin sama yang kanan, bersih, fokus, langsung ke intinya. Ini bikin otak kita bisa fokus ke kerjaan yang sebenarnya. Nah, ini nih mungkin prinsip favorit saya. Prinsip modalitas. Logikanya gini, mata kita kan udah sibuk ngeliatin grafik atau gambar yang kompleks, ya kan? Itu udah making jalur visual. Nah, jangan bebankan jalur itu lagi dengan tumpukan teks buat dibaca. Mendingan penjelasannya disampaikan lewat suara, lewat narasi, jadi pakai jalur audio. Ini tuh ibaratnya kita buka jalur tol baru, jadi beban otaknya seimbang dan nggak macet. Itu tadi baru 2 contoh aja loh. Totalnya, penelitian ini udah ngasilin 15 prinsip berbasis bukti. 15! Ada prinsip soal gimana cara naruh teks dan gambar biar deketan, soal pentingnya penanda visual, bahkan soal kapan harus pakai suara manusia dan kapan enggak. Intinya sama, kurangin gangguan, kelola kerumitan, dan maksimalkan pemahaman. Ini toolkit yang powerful banget. Tapi, ya namanya juga sains, nggak pernah ada kata selesai. Misi buat memahami cara kita belajar itu terus jalan. Jadi, apa nih langkah selanjutnya buat teori ini? Ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Para peneliti sadar akan satu hal penting. Kita ini bukan robot pemproses informasi. Belajar itu bukan cuma soal otak dan kognisi. Ada faktor perasaan, motivasi, dan interaksi sosial yang perannya juga gede banget. Nah, inilah area-area baru yang lagi dieksplorasi sekarang. Para peneliti lagi nyari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana sih rasa nyambung sama pengajar online itu bisa ngaruh ke ingatan kita? Terus, emosi kayak rasa penasaran atau cemas, itu bisa jadi pendorong atau malah penghambat. Dan gimana motivasi, keinginan kita buat belajar, bisa ngubah segalanya? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang bakal nentuin masa depan dunia pendidikan. Jadi, ini dia pemikiran penutupnya. Kita hidup di zaman di mana video itu udah jadi bahasa utama buat belajar. Sains udah ngasih kita petanya, peta cara kerja otak kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara kita belajar, tapi lebih ke apakah cara kita ngajar, bikin presentasi, atau bikin konten udah sejalan sama ilmu ini? Jadi pas kamu nonton atau bikin video berikutnya, ingat ini, desain itu bukan cuma hiasan. Desain adalah kunci menuju pembelajaran yang benar-benar bermakna.